Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Effendi dari kelas S2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen sebagai bagian dari tugas akhir semester. Saya berharap jawaban-jawaban yang saya sampaikan dapat memenuhi harapan dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai materi yang telah kita pelajari bersama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan ahlu ra'yi dan ahlu hadis. Perbedaan antara ahlu ra'yi dan ahlu hadis terletak pada cara mereka menerima dan mengaplikasikan hadis serta pendapat ahli dalam menetapkan hukum. Islam ahlu ra'yi lebih berorientasi pada pendapat ahli dan menggunakan ra'yi atau pendapat ahli dalam menetapkan hukum, sedangkan ahlu hadis lebih berorientasi pada hadis dan berpegang pada sahih nas tanpa pernah mengkritisi cacatnya suatu nas. Ahlu ra'yi juga lebih berfokus pada kias dan berbagai masalah untuk dijadikan pijakan hukum, sedangkan ahlu hadis lebih berfokus pada hadis dan tidak menggunakan kias. Nah, perbedaan ini mengakibatkan persaingan yang tajam antara dua aliran, dengan ahlu ra'yi mengkritik ahlu hadis sebagai sangat konservatif, dan ahlu hadis ini mengkritik ahlu ra'yi karena menggunakan kias. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan bagaimana ulama menetapkan hukum dalam Islam jika terdapat hal baru yang tidak ada di masa Nabi dan para sahabat. Nah, jawaban saya, ulama menetapkan hukum dalam Islam jika terdapat hal baru yang tidak ada di masa Nabi dan para sahabat dengan menggunakan 4 sumber hukum Islam yang telah disepakati para ulama, yaitu yang pertama itu Al-Quran, wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua adalah Sunnah, setiap yang keluar dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan yang menjadi penguat, penjelas, dan penafsir terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijtihad, pemikiran dan penafsiran ulama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta pengamalan dalam konteks masa kini. Ijtihad dilakukan oleh ulama untuk memberikan fatwa hukum tentang sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya. Nah, dan yang keempat adalah ijma, kesepakatan ulama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ijma digunakan untuk menetapkan hukum yang belum ada ketetapan hukumnya dengan mengacu pada pendapat mayoritas ulama. Dengan menggunakan sumber-sumber ini, ulama dapat menetapkan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam dan konteks masa kini. Pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan bagaimana penerapan syariat Islam di Indonesia. Jawaban saya, penerapan syariat Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, pemeluk Islam harus mempelajari dan memahami kitab Al-Quran serta menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pemerintah Indonesia dapat membuat hukum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti undang-undang perkawinan dan undang-undang haji. Nah, yang ketiga, penerapan syariat Islam di beberapa provinsi seperti Aceh telah diterapkan dengan cara yang harmonis dan tidak diskriminatif terhadap non-muslim. Namun, penerapan syariat Islam di Indonesia juga menghadapi beberapa kendala seperti perbedaan pendapat dan keberagaman agama. Pertanyaan yang keempat adalah, jelaskan apa yang dimaksud Islam Nusantara dan berikan contoh konsep Islam Nusantara. Jawaban saya, Islam Nusantara adalah konsep Islam yang berkembang di wilayah Nusantara Indonesia yang menekankan toleransi, keberagamaan, dan budaya lokal dalam pemikiran, pemahaman, dan praktik Islam. Islam Nusantara tidak mengubah ajaran pokok Islam, tetapi menyesuaikan diri dengan budaya dan tradisi setempat. Contoh konsep Islam Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam Nusantara sebagai praktik. Islam Nusantara dipahami sebagai cara Islam yang dipraktikkan di Indonesia yang menyesuaikan diri dengan budaya dan adat istiadat setempat tanpa mengubah ajaran pokok Islam. Yang kedua, Islam Nusantara sebagai metode dakwah. Islam Nusantara dipahami sebagai metode dakwah yang menggunakan cara-cara khas yang telah berkembang di Nusantara seperti melalui pondok pesantren dan pendekatan-pendekatan
yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, Islam Nusantara sebagai budaya. Islam Nusantara dipahami sebagai budaya Islam yang terintegrasi dengan budaya dan tradisi lokal, seperti akulturasi budaya yang menggabungkan ritual Hindu dengan nilai-nilai keislaman. Yang keempat, Islam Nusantara sebagai keselaraan. Islam Nusantara dipahami sebagai keselarasan antara semangat kebangsaan dan keislaman yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah Islam Nusantara sebagai alternatif. Islam Nusantara dipahami sebagai model pemikiran, pemahaman dan pengamalan Islam yang ramah, moderat, inklusif, toleran, dan menghargai keberagamaan. Dengan mempertimbangkan tradisi lokal dan budaya Indonesia. Nomor 5 adalah jelaskan bagaimana sikap Anda jika orang lain melaksanakan ibadah dengan mazhab yang berbeda dari apa yang Anda anut. Nah, jawaban saya, sikap yang pertama yaitu adalah toleransi dan akurasi. Saya harus menerima dan menghormati pilihan mazhab orang lain, serta memahami bahwa setiap mazhab memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Saya tidak harus menyalahkan atau menghujat mazhab lain, karena hal itu dapat menimbulkan konflik dan memecatkan kesadaran agama. Sikap yang kedua yaitu kejujuran dan keterbukaan. Saya harus jujur dan terbuka dalam berdiskusi dan berbagi informasi tentang mazhab saya. Saya tidak harus menutupi, harus menghakimi mazhab lain karena hal itu dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dan sikap yang ketiga yaitu kesadaran dan keterampilan. Saya harus memiliki kesadaran bahwa setiap mazhab memiliki prinsip dan aturan yang berbeda serta memiliki keterampilan untuk memahami dan menghormati perbedaan tersebut. Dan sikap yang keempat yaitu kesabaran dan keterbukaan. Saya harus memiliki kesabaran dan keterbukaan dalam berinteraksi dengan orang lain yang memiliki mazhab yang berbeda. Saya tidak harus menyalahkan atau menghujat orang lain karena mazhab mereka berbeda, karena hal itu dapat menimbulkan konflik dan memecatkan kesadaran agama. Sikap yang kelima yaitu kesadaran dan keterampilan. Saya harus memiliki kesadaran bahwa setiap mazhab memiliki prinsip dan aturan yang berbeda, serta memiliki keterampilan untuk memahami dan menghormati perbedaan tersebut. Nah, itulah semua hasil jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.